Saat banyak pilihan berinvestasi, Anda mesti makin jeli untuk menentukan instrumen investasi. Pilihan investasi pun tentu harus disesuaikan dengan profil risiko para investor. Para investor risk-averse atau investor yang tidak mau menanggung risiko besar, sebaiknya memilih investasi paling minim risiko. Seperti Gretel Griselda, memilih reksadana untuk investasi pertamanya. Ingin tahu tips untuk mengembangkan investasi? Berikut wawancara bersama Gretel Griselda, CEO PT Alton Network. Nonton sampai habis ya. Hai Sobat Kontan, ketemu lagi di segmen Cuan Mantap. Kita akan dengarkan tips investasi atau pengalaman investasi dari salah satu seorang CEO. Dan kali ini kita bersama dengan CEO Alto, ada Bu Gretel. Halo Sobat Kontan, terima kasih Mas. Ya Bu, mungkin pertama Bu boleh nggak ceritain awal Ibu investasi atau mengenal Awal ya. apa namanya berinvestasi itu gimana? Oke, ya terima kasih atas pertanyaannya. Ya mungkin kembali disclaimer ya, saya bukan ahli gitu ya. Jadi mungkin saya akan menceritakan lebih benar-benar dari sisi saya sebagai individual atau personal. Kalau untuk pertama kali mulai berinvestasi, mungkin pada saat pertama saya bekerja di bank di 2009 gitu ya. Itu kebetulan memang divisi atau saya langsung join ke divisi bagian wealth management, di mana wealth management itu ada bank assurance, ada reksadana dan investasi dan lainnya gitu ya. Jadi pada waktu itu sebagai bagian dari pekerjaan tentunya saya juga harus mengikuti training financial planning gitu. Saya mendapatkan sertifikasi wealth management, sertifikasi asuransi dan lainnya gitu. Jadi di situ kami memang di-encourage untuk melakukan investasi. Investasi pertama saya mungkin ke reksadana sih, reksadana. Jadi reksadana yang waktu itu kebetulan juga memang dijual oleh bank tempat saya bekerja. Ya saya mulai dari situ sedikit-sedikit. Itu kenapa, boleh diceritain nggak kenapa hanya memilih reksadana dibandingkan instrumen investasi yang lain gitu? Oke, kalau reksadana pada waktu itu mungkin penyebabnya ada beberapa. Satu, saya belum pede untuk langsung investasi saham langsung nih gitu ya. Kalau reksadana kan memang gabungan dari saham-saham yang kemudian dikelola oleh manajer investasi yang tentunya sudah jauh lebih berpengalaman daripada saya sendiri itu. Yang kedua, uang yang dibutuhkan untuk bisa berinvestasi itu cukup terjangkau gitu ya. Tentunya dibandingkan misalkan langsung beli saham berapa lot, langsung apalagi beli rumah itu masih jauh sekali gitu kan. Jadi waktu itu dan tiga mungkin bisa dicairkannya juga kapan saja gitu ya. Sorry, tapi kalau misalkan Mas juga memasukkan deposito ya tentunya deposito menjadi yang pertama nih gitu ya. Tapi kalau instrumen investasi yang itu reksadana. Itu sampai akhirnya investasi reksadana terus kemudian tuh belajar sendiri atau juga tanya-tanya atau gimana? Kembali karena waktu itu sebagai bagian dari pekerjaan kami juga sering ikut serta sebagai market update atau market outlook yang disampaikan oleh perusahaan-perusahaan investasi yang bekerja sama dengan bank gitu ya. Ada beberapa lah, ada ya Dana Reksa, Schroders, Trimegah, semua lah pada dasarnya gitu. Jadi di situ ya sedikit-sedikit belajar, itu yang namanya money market, fixed income, equity dan lainnya gitu ya, campuran gitu. Terus sesimpel waktu itu agak-agak curang-curang ya tanya senior. Jadi reksadana mana nih yang paling stabil? Jadi reksadana mana yang paling oke gitu ya. Saya ikut aja gitu ya. Waktu itu sih seperti itu, Pak. Apakah awal-awal juga sempat mengalami rugi atau langsung untung atau gimana? Saya sebenarnya modelnya kalau dari sisi kategori risiko masuknya agak ke risk averse. Jadi karena saya risk averse, maka instrumen investasi yang saya taruh notabene cukup stabil. Sehingga pada saat saya masuk ke reksadana, saya sangat jarang untuk ngecek. Jadi memang saya biasanya cuma lihat lagi misalkan setahun sekali pada saat harus laporan SPT biasanya. Untungnya sih belum pernah rugi. Untuk reksadana, untungnya belum seperti itu. Kalau saat ini ada memang instrumen-instrumen saham yang saya mainkan langsung, tapi itu tidak besar. Ya kalau yang namanya saham
pasti akan ada naik turun ya. Kayak beberapa hari yang lalu kan market cukup merah gitu ya. Nah itu ya tentunya juga saham-saham yang saya pegang beberapa merah. Tapi kan tadi dari reksadana terus sempat akhirnya investasi ke saham juga, itu apa Iya. yang akhirnya momen apa yang akhirnya Ibu juga mencoba untuk investasi saham? Cukup panjang sih ya, mungkin dari reksadana, terus saya coba obligasi pemerintah seperti ORI, Sukuk gitu ya, terus saya juga investasi properti, mulai coba beli apartemen, rumah gitu, terus saham sejujurnya paling terakhir. Jadi ya itu kenapa sesimpel ya why not lah, ya kita coba-coba, teman-teman juga udah banyak, dan kembali saya memasukkan dengan nominal mungkin yang masih dapat dikontrol, atau mungkin saya nggak langsung memasukkan semuanya, karena kan salah satu prinsip investasi tentunya hedging ya, jangan menaruh telur pada satu basket atau satu keranjang. Jadi ya saya rasa oke, ini udah ada, tambah investasi yang higher risk gitu. Nanti kalau bisa dihitung itu porsinya yang paling banyak di mana Bu? Berapa persen? Saat ini ya, kalau secara nominal mungkin bisa dibilang nominal paling besar tetap di properti sih, secara nominal ya. Tapi kan tentunya pembelian properti jarang gitu. Jadi kalau secara intensitas yang saat ini paling sering itu memang di saham. Tapi saham yang saya ambil biasanya saham blue chip sih, yang memang cukup stabil lah. Cuma ya itu, kalau secara nominalnya masih paling besar di properti, kalau secara intensitas ke tingkat frekuensi paling banyak di saham saat ini. Itu bisa digambarin nggak mungkin berapa persen di properti tadi? Berapa persen ya? Berapa persen mungkin properti sendiri 50% sendiri mungkin ya, kemudian 50% lainnya gabungan antara itu tadi reksadana, obligasi pemerintah, time deposit, dan saham itu sendiri sih. Nah, kalau model investasi Ibu tuh apa sih Bu, maksudnya profil resikonya dari Ibu sendiri? Oh, profil resiko saya cukup rendah. Tingkat resikonya cukup rendah, makanya itu kayak tadi saya bilang, saham sejujurnya banyak kan mungkin yang saya beli adalah saham-saham yang saya kenal sama ini ya, jadi bukan kenal secara personal ya, maksudnya ya kayak ya yang sehari-hari aja, bank-bank member saya yang saya lihat transaksinya stabil ya, keuangannya kan bisa dilihat juga stabil ya, jadi saya jarang sekali membeli saham yang nggak tahu ini company apa sih, ini bisnis modelnya seperti apa sih, jadi saya ya lebih ke sana sih. Makanya resikonya tetap terbilang rendah ke moderat kali ya. Berarti bisa dibilang banyak di sektor keuangan juga Bu? Iya, bener. Saham yang dibeli banyak kan di sektor keuangan. Kalau misalnya untuk sahabat kontak sendiri Bu, ada nggak sih kalau misalnya ada teman-teman yang mau investasi gitu, ya, kira-kira apa yang harus sikap apa yang harus diambil? Mungkin pertama-tama pahami dulu ya objektifnya gitu, tujuannya mau investasi itu sebagai apa, karena kadang ya kayak kembali tadi, saya ada nggak yang taruh di yang beresiko agak lebih tinggi, ada, tapi persentasenya tuh istilah kasarnya kalau sampai ini ya ambles, nggak akan sampai membuat saya depresi kasarnya gitu ya. Itu jadi ya bener-bener ya hedging aja. Satu, jangan memaksakan. Mungkin itu yang pertama. Dua, jadikan kebiasaan. Kayak reksadana, saya tahu saya orangnya agak susah konsisten terus-menerus gitu. Jadi saya bikin auto debit itu untuk reksadana. Contohnya mungkin. Jadi itu tadi ngerti dulu tujuannya apa. Dua, pahami resikonya. Kalau memang kalau yang nggak siap hilang, ya jangan terlalu besar yang ditaruh mungkin hilang. Kemudian yang ketiga, jadikan kebiasaan. Mungkin itu sih ya, 3 itu sih saya rasa. Dan jangan takut mencoba kali ya. Mencobalah tapi dengan memahami resikonya. Gitu. Tapi kalau untuk anak muda ini seberapa penting sih Bu
untuk teman-teman muda itu investasi untuk saat ini? Kalau investasi sih pasti penting banget karena ya kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari gitu ya. Dan kenapa penting sekali hedging? Mungkin saya ya karena saya kalau dibandingin teman-teman muda gitu ya sudah tua. Jadi ya udah pernah ngalamin krisis moneter Indonesia 98, udah pernah ngalamin yang peristiwa 2009 di mana itu ada global crisis gitu ya. Jadi sudah pernah ngelihat bahwa yang instrumen yang kita berpikir sangat stabil bisa tiba-tiba melonjak cukup kencang dan itu akan mempengaruhi keseluruhan day to day kita gitu ya. Makanya itu again penting banget hedging. Cuma memang saya lihat ada sedikit perubahan mindset di antara generasi saya dengan generasi yang lebih muda, yang mana saya nggak melihat ini benar atau salah, cuma saya ngelihat ini, oh iya ya beda nih. Kalau dulu nih zaman saya arus pertama banget itu nabung sampai bisa beli properti. Itu dulu deh, propertinya mau sekecil apa, mau apapun, pokoknya yang penting punya dulu aset properti. Kalau sekarang saya lihat mungkin sahabat-sahabat muda gitu ya, terutama kayak Gen Z itu lebih berani, malah lebih inovatif gitu ya, lebih kreatif dalam coba kripto, coba saham-saham yang mungkin bukan saham blue chip gitu ya. Dan mungkin saya bilang itu sangat baik adanya, tapi jangan lupa ada yang aman gitulah. Jangan semuanya ditaruh di satu blok, hilang ya udah gitu. Itu sih mungkin ya balik mungkin karena saya risk averse tadi ya gitu sih. Berarti kripto coba juga, Bu? Nah itu tapi kemarin saya juga udah sempat download aplikasinya beberapa gitu ya. Saya sempat lihat-lihat, kan balik ya, minggu lalu sempat crash terus langsung naik lagi dalam waktu kurang dari 24 jam. Tertarik sih, cuma mungkin itu tuh next yang mungkin saya akan coba. Dalam berinvestasi ada nggak, Bu, tokoh gitu yang dilihat gitu dari sini? Karena kan saya kembali bukan tipe investor saham yang frekuensi sangat tinggi. Jadi memang saya kembali biasanya melihat sekeliling saya sih. Jadi saya nggak terlalu ngikutin, mohon maaf, investor-investor yang memang public figure gitu ya. Cuma sesimpel, atasan saya nanya, Pak biasanya masukin apa sekarang gitu. Dan tentunya kembali ini kita juga harus sadar bahwa meskipun kita ngikutin orang bukan berarti kalau ternyata salah terus kita nyalahin ya. Itu perlu disadarin juga tuh. Kadang orang jadi takut ngasih tahu karena itu kan. Nah itu juga ya tapi itu yang saya lakukan. Pak A gitu ya di Jarum, di BCA, di Alto sendiri itu masukin kemana, kenapa, coba sendiri gitu sih. Itu emang harus semua berawal dari sendiri. Dan itu kan ya take ownership of our own doings lah ya in anything that we do, including investment. Guess itu sih. Terima kasih Bu atas sharingnya, atas pengalaman investasinya. Semoga bermanfaat buat sahabat kontan. Betul, semoga bermanfaat. Salam cuan. Salam cuan.